Avatar Season 1 Episode 1 Buku Pengendalian Air. Film dimulai dengan diperlihatkan latar belakang gunung es dan ada Sokka dan Katara adiknya yang sedang menangkap ikan. Katara berhasil menangkap ikan dengan menggunakan elemen airnya, sementara Sokka masih tidak mengetahuinya. Namun, tidak sengaja ikannya terkena tombak hingga loncat. Namun di sana Sokka marah karena Katara menggunakan sihir. Namun Katara bilang kalau ini bukan sihir melainkan pengendalian air. Namun di sana Sokka menganggap Katara orang yang aneh. Namun menurut Katara yang aneh adalah Sokka yang suka memamerkan ototnya di air. Tiba-tiba perahu mereka menabrak es. Ternyata ada arus yang deras yang membuat mereka harus berusaha menghindari es yang saling bertabrakan. Namun Sokka tidak berhati-hati hingga perahunya hancur dan mereka berdua terdampar di es. Sokka menyalahkan Katara karena dia tidak membantunya. Katara pun marah ke Sokka dan secara tidak sadar es di belakangnya jadi retak. Bahkan amarah Katara sampai membuat gunung es di belakang hancur. Secara tiba-tiba muncul cahaya di bawah mereka dan muncullah es besar di depan mereka yang membuat mereka heran banget. Setelah diperhatikan secara teliti, ternyata ada orang di dalam es itu. Katara menganggap orang itu masih hidup dan akan membantu mengeluarkannya. Mereka pun akan membantu mengeluarkannya dari es. Setelah beberapa pukulan, es itu retak dan mengeluarkan angin dan cahaya. Hingga sampai terlihat ke seseorang di kapal yang bernama Zuko. Zuko bertanya ke pamannya kalau ini pertanda apa. Kata Zuko, inilah yang dia cari dan yang akan dia akhiri. Tapi kata pamannya itu hanyalah cahaya dari langit dan kita udah pernah lewat tempat ini sebelumnya. Dan pamannya gak mau Zuko terlalu tegang dan dia ingin kita nikmati perjalanannya dengan secangkir teh yang bisa menenangkannya. Namun Zuko marah dan bilang kalau yang dia ingin hanya menangkap Avatar. Zuko mengarahkan juru pengemudi untuk menuju cahaya itu. Tiba-tiba berhembuslah angin yang sangat kuat yang sedikit membuat takut Katara dan kakaknya. Keluarlah Avatar dari dalam es dan dia langsung pingsan di pangkuan Katara. Namun Zuko mengecek Avatar dengan tongkatnya. Tiba-tiba Avatar terbangun dan ingin menanyakan sesuatu. Ternyata yang ia tanyakan adalah, apakah kau ingin bermain seluncuran denganku? Namun Sokka di sana malah heran gimana Avatar bisa hidup padahal dia berada di dalam es. Namun Avatar itu bilang kalau dia juga nggak tahu. Tiba-tiba dia naik ke atas gunung es. Ternyata ada hewan peliharaannya yang bernama Appa di sana. Namun sepertinya Appa masih lemas dan Avatar mencoba membangunkannya. Katara dan Sokka yang melihatnya pun kaget ada hewan sebesar itu. Sokka bertanya itu hewan apa dan Avatar bilang kalau itu adalah bison terbang bernama Appa. Tiba-tiba Appa ingin bersin dan ilernya kena Sokka. Avatar di sana nanya, apakah kalian berasal dari sini? Namun Sokka di sana marah karena cahaya yang dikeluarkan Avatar tadi bisa saja memicu negara api untuk datang. Lalu di sana Katara menenangkannya dan dia mengenalkan kakaknya yang bernama Sokka. Saat Avatar akan mengenalkan dirinya, dia bersin sampai loncat ke atas. Lalu Avatar memperkenalkan dirinya, namanya yaitu Aang. Di sana Sokka bingung padahal Aang cuma bersin tapi loncat sampai 3 meter. Katara baru sadar ternyata Aang adalah pengendali udara.
Namun di sana Saka tidak percaya dan dia akan pulang saja. Tapi perahu dia rusak. Namun untungnya Eng akan memberikan tumpangan. Katara pun menerima tawarannya dengan senang hati. Namun Saka awalnya menolaknya. Akhirnya Saka ikut juga menaiki bison terbang peliharaannya Eng. Eng pun akan terbang, namun sepertinya Apa mager dan dia milih renang saja. Mereka pun melaju di air dengan menaiki Apa. Sementara itu, negara api terus memburu Avatar, terutama Zuko yang sangat semangat mencarinya. Pamannya memberitahu kalau Zuko gak akan bisa menangkap Avatar meskipun dia masih hidup. Soalnya ayahnya, kakeknya, bahkan kakek buyutnya pun semua sudah menyerah dan gagal untuk menangkap Avatar. Namun Zuko gak akan menyerah karena Avatar sudah bersembunyi selama 100 tahun. Saat di perjalanan, Katara penasaran dengan Avatar. Namun Aang bilang kalau dia hanya pengendali udara biasa. Tiba-tiba Aang bermimpi saat dia lagi terbang, dia jatuh ke laut karena badai dan dia mulai mengeluarkan kekuatannya sehingga mereka menjadi beku. Aang dibangunkan oleh Katara dan Katara mengajaknya bertemu penduduk desa. Tanpa sengaja Katara melihat panah di tangan dan kaki Aang. Katara pun mengenalkannya ke penduduk desa. Namun para penduduk melihat Aang dengan aneh dan sinis. Lalu nenek Katara bilang, katanya selama 100 tahun kita belum pernah melihat pengendali udara. Tiba-tiba Saka kepo dengan tongkat Aang. Lalu dia menunjukkan kehebatan tongkatnya kepada Saka, yang membuat anak-anak senang. Kata Aang, ini adalah alat untuk dia terbang. Aang pun menunjukkan bakatnya dan dia terbang. Namun endingnya malah nabrak menara milik Saka. Katara di sana memuji kehebatan Aang. Dan di sana sepertinya Saka iri dengan Katara dan Aang. Karena Katara pengendali air dan Aang pengendali udara. Tiba-tiba nenek Katara membawa Katara agar jangan terlalu banyak berharap sama orang asing. Sementara Aang di sana main sama anak-anak. Di sisi lain, Zuko sedang berlatih pengendali api di atas kapal. Pamannya memberitahu kalau pengendali api berasal dari nafas, bukan otot. Sementara Zuko terlalu emosi sehingga tidak bisa mengontrol api. Zuko sudah nggak sabar belajar jurus baru, namun pamannya melarangnya karena terlalu terburu-buru. Di sana Zuko gak sabar karena ingin melawan Avatar yang sudah pasti sudah berumur ratusan tahun. Dan Avatar pasti udah menguasai 4 elemen. Sementara itu Saka mengajarkan cara berperang ke anak-anak. Namun anak-anak semuanya ingin pipis. Ternyata anak-anak hanya ingin bermain dengan Aang. Tiba-tiba Aang senang saat dia melihat penguin dan dia pun bermain bersamanya. Tiba-tiba Katara menghampirinya dan dia bilang dia ingin belajar pengendali air. Namun Aang bilang ke Katara kalau dia pengendali udara bukan pengendali air. Aang heran kenapa Katara nggak belajar aja pada guru yang ada di desanya. Namun Katara bilang kalau cuma dia satu-satunya pengendali air yang ada di kutub selatan. Aang menyarankan apakah di kutub utara masih ada pengendali air yang lain. Namun Katara bilang kalau untuk menuju kutub utara butuh waktu yang sangat lama dan jaraknya pun sangat jauh. Namun Aang punya ide bagus dan dia akan mengantarkan Katara menuju ke kutub utara dengan bison terbang. Setelah percakapan itu mereka pun bermain penguin dan mereka sangat berbahagia sekali. Tiba-tiba mereka sampai di sebuah kapal karam bekas negara api. Aang mencoba mendekatinya namun Katara melarangnya karena takut ada perangkap di sana. Namun Aang bilang jika ingin jadi pengendali maka nggak boleh jadi penakut. Mereka pun mulai masuk ke dalam kapal milik negara api itu. Katanya kapal ini merupakan mimpi buruk bagi pengendali air. Namun kata Aang, perasaan dia nggak pernah melihat ada perang sama negara api.
Lalu Katara menanyakan Aang sudah berapa lama di dalam es. Namun Aang bilang mungkin dia hanya beberapa hari di dalam es. Tapi Katara bilang kalau Aang sudah 100 tahun di dalam es. Di sana Katara menjelaskan kalau perang sudah dimulai sekitar 100 tahun dan Aang pun mulai kebingungan. Katara pun mengajaknya keluar dari kapal. Namun gak sengaja Aang menginjak jebakan yang mengirimkan sinyal untuk negara api. Aang dan Katara secepatnya pergi, namun dia diketahui oleh Zuko. Zuko menganggap Avatar udah tua, tapi kenapa masih gesit? Dia pun menyuruh prajurit buat kasih tahu pamannya kalau dia menemukan Avatar dan tempat persembunyiannya. Dan episode pertama pun selesai. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton di channel Adivatar Story. Jangan lupa buat klik subscribe dan nantikan video review film Avatar terbaru dan film lainnya. Bye bye.